Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 193. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di tengah kekacauan, Si Hao yang telah berhasil melewati kesengsaraan petir merasakan tubuhnya pulih dengan cepat. Cahaya dari kolam kuno memancar mengisi ulang vitalitasnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, dan semangat primordialnya mulai bersinar kembali dengan kekuatan yang mengesankan. Dalam sekejap, Si Hao tidak hanya pulih, tetapi juga berubah menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya, seolah ia telah berevolusi. Luka-lukanya sembuh, tulang-tulangnya memperbaiki diri, dan dia merasakan kekuatan yang terus mengalir dalam dirinya. Dengan setiap detik berlalu, Si Hao melampaui batasnya, mengembangkan potensi yang luar biasa. Semua yang menyaksikan keajaiban ini terpesona. Mereka tidak hanya percaya bahwa seorang yang sekarat bisa bangkit kembali dengan kekuatan sebesar itu. Si Hao kini bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi, siap menghadapi tantangan baru. Si Hao meninggalkan kolam emas kuno yang dipenuhi cairan kesengsaraan petir dengan hanya sedikit dari cairan berharga tersebut. Begitu dia pergi, kolam itu menghilang dalam kilatan cahaya, dan suasana kembali tenang meninggalkan langit dan bumi dalam keheningan. Kini, Si Hao merasa lebih kuat dari sebelumnya. Energi abadi yang mengelilinginya membuatnya tampak transenden, seolah-olah ia adalah makhluk abadi yang terasing dari dunia. Banyak pasang mata tertuju padanya, terutama pada kuali kecil yang berisi cairan kesengsaraan petir yang membuat banyak orang merasa tergoda. Si Hao menyadari bahwa setelah mengalami evolusi besar, ia telah mencapai tingkat dewa sejati. Dengan kekuatan baru ini, ia merasa mampu mengalahkan seorang kultivator alam api ilahi dengan mudah. Ketika semua kutukan dan kekuatan yang sebelumnya mengganggu dirinya menghilang, Si Hao merasakan kebebasan yang luar biasa. Tubuhnya kini bersih dari segala penyakit dan ketidaknormalan, dan energi darahnya mengalir dengan kuat. Senyuman lebar merekah di wajahnya, menandakan rasa syukur dan kekuatan baru yang ia miliki. Namun, kehadiran dewa-dewa surgawi mulai terasa di sekitarnya, menambah ketegangan di udara. Beberapa dari mereka memancarkan aura menakutkan, mengamatinya dalam keheningan. Di antara mereka, penatua dari 8 jiwa ras jiwa bersenjata mendekat, dengan rambut putih namun tampak awet muda. Ia mengagumi prestasi Si Hao, menyebutnya sebagai pahlawan muda dengan bakat luar biasa yang jarang dijumpai. Di tengah pujian dan pengakuan, Si Hao mengingat betapa berbahayanya kesengsaraan yang telah ia lewati dan bagaimana ia berhasil bertahan hidup meski harus menghadapi 7 dewa surgawi yang agung. Peristiwa ini akan tercatat dalam sejarah, menghancurkan tabu yang selama ini ada. Namun, tidak semua dewa surgawi hadir dengan niat baik. Beberapa di antaranya merasa terancam oleh prestasi Si Hao dan berencana untuk mengambil tindakan. Sementara itu, Si Hao dengan rendah hati mengundang para dewa untuk menikmati cairan kesengsaraan petir yang ia miliki. Keharuman yang keluar dari kuali kecilnya menarik perhatian banyak dewa, menggugah rasa penasaran mereka. Ketika beberapa dewa mulai mencicipi cairan tersebut, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Energi kutukan yang selama ini menyelimuti mereka mulai menghilang, memberi harapan baru bagi mereka yang telah terjebak dalam kegelapan. Dengan penuh rasa syukur, para dewa meminta lebih banyak cairan tersebut, mengakui betapa berharganya penemuan Si Hao ini. Namun, situasi menjadi tegang ketika beberapa dewa surgawi lainnya yang memiliki niat jahat mulai mendekati Si Hao. Ketika niat membunuh mulai menguasai mereka, dewa-dewa yang sebelumnya bersyukur kini terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin telah membuat musuh yang sangat kuat. Si Hao, yang kini dipandang sebagai penyelamat bagi banyak dewa, tidak merasa terancam. Ia yakin akan kekuatannya dan siap menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul.
Dalam momen ini, banyak dewa surgawi berkumpul di sekelilingnya, mengakui keberaniannya dan berjanji untuk melindunginya dari ancaman yang mungkin datang. Situasi yang tampaknya berbahaya itu berubah menjadi kesempatan bagi Si Hao saat ia dikelilingi oleh para dewa yang bersedia membela dan melindunginya. Kekuatan dan keberanian yang ditunjukkan Si Hao mengubah pandangan banyak orang, dan kini ia berdiri sebagai sosok yang tidak hanya selamat dari kesengsaraan, tetapi juga sebagai pahlawan yang dihormati di dunia para dewa. Suara gemuruh terdengar ketika ruang pecah, dan para dewa surgawi yang berniat membunuh Si Hao segera melarikan diri ke kejauhan. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka bersatu, tidak ada yang berani menyinggung Si Hao yang kini menjadi penawar dan penyelamat hidup mereka. Dalam sekejap, para dewa yang sebelumnya mengancam itu menghilang, meninggalkan ketakutan dan penyesalan di belakang. Di kejauhan, para pembudidaya tertegun melihat perubahan situasi yang sangat cepat. Hanya beberapa saat yang lalu, mereka melihat para ahli dari berbagai klan berusaha menghabisi Si Hao, tetapi kini dewa-dewa surgawi mengerumuninya dengan penuh perhatian. Si Hao yang mampu menetralisir kutukan menjadi sosok yang sangat penting bagi mereka, mempengaruhi nasib klan-klan yang ada. Dewa-dewa surgawi berusaha mengikat Si Hao dengan keramahan yang jarang terlihat. Mereka saling memperkenalkan kehebatan klan masing-masing, berharap dapat menariknya ke pihak mereka. Ras kecantikan dengan bangga mempersembahkan kecantikan luar biasa dari anggota klan mereka. Sementara ras Roh Kudus mengklaim bahwa kecantikan putri mereka adalah yang terhebat. Dewa dari ras Vian kuno juga menyatakan bahwa mereka memiliki tempat berkultivasi yang luar biasa, menambahkan bahwa kecantikan dari klan mereka tidak kalah menarik. Di tengah keramaian itu, Si Hao merasa pusing. Antusiasme dewa-dewa surgawi membuatnya merasa tertekan. Saat kecantikan dari ras iblis kuno diperkenalkan, harapan Si Hao untuk melihat sesuatu yang menakjubkan segera pupus. Sosok yang ditunjukkan, meskipun sangat besar dan berwibawa, ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Dihadapkan dengan kecantikan yang menyeramkan, Si Hao merasa tidak layak dan ingin segera menjauh. Sementara itu, para dewa surgawi terus berusaha menarik perhatian Si Hao, menawarkan berbagai tawaran. Dengan humor, mereka menggoda Si Hao, membuat suasana menjadi lebih ringan meski tetap tegang. Namun, Si Hao hanya merasa ingin melarikan diri dari perhatian yang berlebihan ini. Di saat yang sama, berita tentang keberhasilan Si Hao dalam melewati kesengsaraan surgawi menyebar dengan cepat, mengguncang dunia. Para pembudidaya di 3.000 provinsi tidak dapat menyaksikan langsung apa yang terjadi, tetapi mereka segera mendengar kabar tentang keajaiban yang terjadi. Mereka terkejut dan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang dapat berhasil melewati kesengsaraan yang begitu ganas. Puncaknya, sebuah kilatan listrik yang gemerlap merobek langit, menarik perhatian semua orang. Energi Dao abadi menyebar, dan para ahli dari berbagai sekte merasa tergetar. Mereka menyadari bahwa ini adalah saat yang sangat penting saat altar kuno di tengah 3.000 provinsi terbangun kembali. Dalam reruntuhan kuno abadi, tempat suci yang dipenuhi dengan esensi spiritual, Si Hao dan rombongannya mendekati pusat kekuatan. Lingkungan yang luar biasa dengan keindahan alam yang menakjubkan menjadikannya tempat yang sangat dihormati dan dihindari oleh orang luar. Namun, Si Hao didampingi oleh para dewa surgawi berlari menuju jantung tempat ini dengan penuh rasa ingin tahu. Saat mereka mendekati danau yang dikelilingi oleh kabut warna-warni, keindahan dan keagungan tempat itu semakin terlihat. Di tepi danau, reruntuhan kuno yang sudah lama runtuh menyimpan kisah masa lalu yang mendalam. Ketika kabut sedikit menghilang, Si Hao melihat sebuah pohon willow yang megah, bercahaya dengan aura yang menakjubkan. Dengan penuh rasa hormat, Si Hao mendekati pohon willow yang tampak seolah hidup kembali. Saat pohon itu berbicara, memberitahunya bahwa ia adalah orang kedua yang berhasil membangunkannya. Perasaan kagum dan terharu mengisi hati Si Hao. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa perjalanan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Keberhasilan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua yang terhubung dengan nasibnya. Di sisi lain, Si Hao merasa tertegun.
Ia teringat pada kuali kuno yang ia temui di Black Abyss dalam alam burial. Kuali besar yang berlumuran darah itu dengan 3 kaki dan 2 telinga dikelilingi oleh sumber energi yang kuat. Sumber kekacauan primal yang mengalir di dalamnya menyimpan banyak misteri yang tak terpecahkan. Apa latar belakang sebenarnya dari benda ini? Sejarah apa yang menyertainya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, merangsang rasa ingin tahunya. Namun, yang paling menyentuh hatinya adalah kesempatan untuk melihat Dewa Willow. Meskipun ia tahu bahwa yang ia lihat bukanlah tubuh aslinya, kehadirannya tetap menggetarkan jiwa Si Hao. Dengan pikiran yang melayang, ia ingin memahami lebih dalam tentang era keabadian yang agung. Dewa Willow dalam bentuk cabang yang hampir punah mengungkapkan bahwa ia hanya dapat memberikan sedikit bantuan. Meskipun cabang ini terhubung dengan Si Hao, ingatannya telah rusak dan keberadaannya tidak lebih dari sekedar sisa dari yang pernah ada. Kekuatan yang melebihi batas telah membuatnya tidak mampu menyimpan ingatan yang jelas. Si Hao merasa terkejut mendengar bahwa tindakan sebelumnya dari Dewa Willow telah mempengaruhi keberadaannya, menyebabkan hilangnya ingatan akan individu yang sangat penting. Nama yang diingat oleh Dewa Willow, yaitu Ye, adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak pastian tentang siapa orang itu semakin mengusik pikiran Si Hao. Dewa Willow mengingatkan bahwa orang tersebut bukan bagian dari masa lalu atau masa kini, dan pengaruhnya sangat besar sehingga mengakibatkan hilangnya ingatan dan kekuatan. Si Hao merasakan dampak dari pernyataan ini dan semakin penasaran tentang individu yang disebutkan, serta alasan dibalik kekuatannya. Saat ia berusaha memahami jalan hidupnya, Dewa Willow menegaskan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam perjalanan menuju alam dewa sejati. Si Hao dengan tegas menyatakan keinginan untuk menjadi yang terkuat melampaui batasan yang ada. Namun, Dewa Willow mengingatkan bahwa perjalanan menuju kekuatan sejati membutuhkan refleksi diri yang mendalam dan ketulusan. Si Hao menyadari bahwa jalannya tidak akan mudah, dan meskipun ia memiliki ambisi untuk meraih kekuatan, ia harus melangkah dengan hati-hati. Ia bertekad untuk memahami teknik-teknik yang diwariskan oleh Dewa Willow, menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika Si Hao mulai mempelajari teknik Dewa Willow, ia merasakan energi yang mengalir dalam dirinya, simbol bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Proses evolusi dan pemahaman akan kehidupan menjadi fokus utamanya di alam diri sejati. Sementara itu, di luar dunia, tegangan melanda 3.000 provinsi. Para pembudidaya dari berbagai sekte bergegas menuju altar kuno, merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dari tempat itu. Cahaya yang menyilaukan dan busur listrik yang menghubungkan langit dan bumi menyiratkan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ketika para dewa surgawi dan master sekte berusaha memahami fenomena ini, mereka merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan yang muncul. 3 sosok paruh baya muncul dari gerbang perak, diikuti oleh sejumlah pemuda yang memiliki aura menakjubkan. Keberadaan mereka menimbulkan rasa takut dan kekaguman di hati setiap pembudidaya yang menyaksikan. Sosok-sosok muda itu, meskipun terlihat lemah, memiliki potensi yang sangat besar. Mereka menantang siapapun yang berani menganggap remeh kemampuan mereka. Sikap percaya diri mereka mengguncang kepercayaan diri para pembudidaya yang hadir, menimbulkan kecemasan di antara dewa-dewa surgawi yang mendengarnya. Ketika ketegangan meningkat, para dewa surgawi bersiap menghadapi kemungkinan pertempuran yang akan datang. Si Hao yang kini berada dalam posisi yang lebih kuat, menyaksikan semua ini dengan penuh ketenangan. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kekuatan sejatinya baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar akan segera menghampirinya. Sobat Spoilers, itulah spoiler untuk episode 193 dari Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler episode 193 ini tidak akan sama persis dengan episode 193 sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe.
Dan jangan lupa untuk klik tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.